haram dari orang nomor 2 Presiden Xi Jinping, seorang gay atau biseksual, pemilik perusahaan energi Tiongkok, produser yang meraih penghargaan bergengsi, dan dia menjadi pelaku utama dari akhir tragis Yu Menglong. Kematian seorang pemuda tampan telah mengubah arah perpolitikan Tiongkok, dan kasus ini begitu kelam hingga melibatkan seks sesama jenis, kekerasan, pencucian uang, pelenyapan nyawa, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tidak seperti kasus ketidakadilan sosial lain yang pernah kita lihat, kasus ini akan mengubah sejarah, yakni awal ketidakpercayaan rakyat Tiongkok terhadap rezim komunis. Yu telah disiksa dan diruda paksa di unit di lantai 5 di sebuah pesta. Lalu dia dijatuhkan dari jendela dan meninggal. Polisi buru-buru menutup kasus karena kekuatan politik pelaku. Semua tamu di pesta itu menghilang, tidak ada sepatah kata pun, dan tidak ada nama yang diungkapkan. Tidak ada sepatah kata pun, dan tidak ada nama yang diungkapkan. Jadi, para penggemar Yu dengan cepat menyelidiki latar belakang orang-orang di pesta itu, dan mereka sudah tahu pelaku sebenarnya. Semua sumber mengarah pada satu kemungkinan, yakni anak haram dari Sekretariat Partai Komunis Tiongkok, yaitu Chai Qi. Sejak kematiannya, pihak berwenang bergegas menyensornya. Hanya dalam waktu 3 hari, jutaan postingan dihapus, ratusan akun diblokir, dan profil daring serta jejak beberapa tersangka utama dihapus. Meskipun adanya sensor, kematian pemuda tersebut telah ditonton 100 miliar kali di jejaring sosial media Tiongkok, menjadikannya topik kedua yang paling banyak dibaca di internet. Mungkin ini bukan satu-satunya peristiwa yang dapat mengubah arah rezim komunis Tiongkok, tetapi kasus ini telah menyadarkan rakyat akan jurang lebar pemisah antara warga biasa dan elit partai komunis yang memiliki hak istimewa. Kematian Yu juga menjadi senjata bagi kekuatan anti-Xi untuk menjatuhkan Presiden Xi Jinping serta pengikutnya. Dan itulah mengapa momen ini sangat penting. Berikut adalah analisis politik lengkap kematian aktor Yu Menglong terhadap dampak rezim komunis di Tiongkok. Yu Menglong lahir pada 15 Juni tahun 1988 di keluarga pedagang kaki lima. Dibesarkan dalam keluarga sederhana oleh ibu tunggal, Yu merupakan anak tunggal yang bekerja keras untuk memperjuangkan karirnya. Dia belajar di sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan Akademi Musik Kontemporer Beijing, sebelum lulus dari Sekolah Tinggi Pelatihan Seni Pertunjukan Beijing. Ia menjadi dikenal luas karena perannya dalam 2 serial televisi, yakni Go Princess Go dan Eternal Love. Orang-orang mengenang Yu sebagai pemuda yang baik serta ramah, dan seorang wanita telah bercerita bagaimana Yu telah menolongnya untuk memperbaiki roda kopernya di bandara. Namun, tidak selamanya ketampanan Yu membawa keberuntungan di hidupnya. Awalnya, seorang wanita investor kaya tertarik padanya, tetapi dia menolak tawaran itu, dan Yu disingkirkan dari industri selama 3 tahun. Selama waktu itu, dia pergi ke pedesaan dan daerah terpencil di China untuk mengajar anak-anak. Berita bahwa Yu telah dilecehkan oleh laki-laki berpengaruh secara seksual sejak awal karirnya telah merebak luas, dan ia mencoba melawan pria berkuasa itu, yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya. 11 September tahun 2025 di Beijing, distrik Chaoyang, tepat di sebuah kompleks perumahan kelas atas, Yu berada di sebuah pesta dengan 16 orang lainnya. Sekitar pukul 6 pagi, pesta selesai dan jasadnya ditemukan di lantai bawah. Polisi bergegas menyatakan kecelakaan itu murni karena mabuk. Tidak ada dugaan kriminal. Namun penggemar Yu justru berteriak bahwa itu bukan kecelakaan. Bayangkan seorang aktor yang disiplin, bugar, seorang pria dengan toleransi tinggi terhadap alkohol, dan membuatnya hampir tidak mungkin jatuh mabuk dari jendela. Jendela itu memiliki kasa logam, lebih sulit untuk dilewati. Dan dari gambar jendela yang diambil orang dari luar, mereka melihat tanda goresan terukir di layar, yang merupakan tanda-tanda perlawanan. Jadi, mengapa Yu mencakar jendela, kecuali dia sedang berjuang demi hidupnya? Namun tidak ada satupun tamu pesta yang berbicara,
dan polisi malah mempercepat penutupan kasus tersebut. Setiap postingan, foto, dan video yang bocor dihapus, dan kemudian datanglah bom yang mengejutkan. Seorang pria yang menyebut dirinya Shaoli telah menjadi pelayan mereka dan menyajikan minuman di pesta itu. Dia bersaksi bahwa pada awalnya, sang aktor tidak banyak minum, tetapi agennya menekannya untuk minum lagi dan lagi. Pada satu titik, agen itu menyelipkan bubuk putih dari sakunya ke dalam gelas, dan dia bersulang dengan gelas itu, memaksa Yu untuk minum. Shaoli mencoba memperingatkan Yu, tetapi ia diseret ke dapur oleh seorang pria berpakaian hitam yang memberinya peringatan mengerikan, yakni, jauhi tempat ini jika kau masih ingin hidup. Karena ketakutan, pelayan itu meninggalkan pekerjaannya lebih awal dan bersembunyi di rumah temannya agar tidak diikuti. Tentu saja, video pengakuannya ini kemudian dihapus dan disingkirkan. Lalu, muncul postingan panjang lain yang menjelaskan pesta itu secara rinci. Dikatakan bahwa pertemuan itu terjadi di penthouse milik teman lama Yu, yang merupakan seorang penulis senario bernama Zhao. Kamera pengawas di properti menunjukkan pesta berlangsung dari pukul 8